Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ayah dan bunda, perkenalkan saya Kak Ade dan izinkan saya untuk membacakan program homeschooling Kak Seto Bekasi tahun pelajaran 2021-2022. Mari kita mulai. Dalam pengalaman dan pengamatan di lapangan revolusi industri 4.0 menunjukkan dampak negatif pada anak seperti anak kecanduan gadget, menurunnya interaksi sosial, cyberbullying, anak tidak mau sekolah, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut yang menimbulkan ketakutan pada anak dan orang tua terhadap sekolah ataupun school phobia. Melihat kondisi ini, homeschooling Kak Seto peduli dengan mendukung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak melalui Yayasan Kak Seto Putra Perkasa yang berpengalaman lebih dari 1 dekade dalam dunia pendidikan non-formal. Kami hadir dengan menawarkan solusi alternatif bagi anak-anak yang tidak cocok dengan sistem sekolah formal. Homeschooling adalah model alternatif belajar selain di sekolah atau proses layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dilakukan oleh orang tua, keluarga, dan lingkungan yang terlibat langsung kepada anak dalam penyelenggaraan dan proses pembelajarannya, sehingga anak dapat mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, pembelajaran homeschooling di homeschooling Kak Seto adalah upaya orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya yang dibantu oleh pihak ketiga, yakni homeschooling Kak Seto. Berangkat dari sana, kami memiliki filosofi setiap anak pada prinsipnya adalah unik dan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi dirinya. Adapun visi homeschooling Kak Seto adalah menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas, ramah anak, dan mengembangkan potensi anak dengan menyediakan program pendidikan yang kreatif dan menyenangkan. Adapun moto kami, belajar dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Tujuan program sekolah yang pertama, memfasilitasi pembelajaran peserta didik sehingga tercipta pembelajaran berkualitas, ramah anak, cerdas, kreatif, ceria, inovatif, berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Mengembangkan kompetensi abad ke-21 yang terintegrasi dalam kompetensi dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan teknologi informasi dan komunikasi pada diri peserta didik. Ketiga, meningkatkan prestasi akademik dan atau non-akademik peserta didik. Keempat, mengembangkan dan menguatkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kelima, melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau mampu berwirausaha dan memiliki portofolio di bidangnya masing-masing. Keenam, meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam setiap kegiatan pembelajaran peserta didik. Ketujuh, terwujudnya budaya 7S, salam, sapa, senyum, salim, saling menghargai, sopan dan santun, dan juga 7 nilai sikap, yakni kedisiplinan, kemandirian, kepercayaan diri, toleransi, tanggung jawab, kerjasama, dan sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun program homeschooling Kak Seto Bekasi adalah sebagai berikut. Program komunitas. Program komunitas adalah program belajar secara klasikal, tatap muka langsung antar tutor dan peserta didik dengan menerapkan metode belajar homeschooling Kak Seto dalam sebuah kelas eksklusif diisi maksimal 10 orang. Kegiatan belajar mengajar akan menyesuaikan tema pembelajaran yang ditentukan. Selama pandemi ini, KBM akan
dilaksanakan secara daring ataupun bisa hybrid untuk kelas akhir 6, 9, dan juga 12. Lebih lanjutnya, silakan tonton video berikut. Schooling Kaseto tentu selalu berupaya memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi anak Indonesia. Salah satu program unggulan kami adalah program komunitas. Program komunitas adalah program belajar eksklusif yang dilaksanakan secara klasikal dalam sebuah ruang kelas yang membahas pembelajaran akademik dan non-akademik. Proses belajar akan menyesuaikan dengan tema pembelajaran yang ditentukan, di mana peserta didik dapat belajar dan bersosialisasi secara langsung. Hal ini membuat kami dapat melakukan pendekatan individual kepada setiap peserta didik. Komunitas hadir untuk menjadi solusi peserta didik dan orang tua yang mencari pendidikan eksklusif, klasikal, namun tetap fleksibel. Program kedua yakni program Distance Learning atau bisa disebut DL. Program Distance Learning adalah program belajar dengan metode mandiri di mana peserta didik akan didukung oleh kurikulum dan bahan ajar modul belajar yang difasilitasi dan disusun oleh HSKS. Proses belajar dilakukan bersama orang tua atau bisa dibantu dengan tutor visit ataupun lembaga bimbingan belajar atau bimbel dengan tempat dan waktu yang fleksibel. Untuk selanjutnya, silakan saksikan video berikut. Halo, kenalin aku Nindi. Sebagai content creator di bidang beauty, aku dituntut untuk terus kreatif dan bisa fleksibel. Homeschooling Kaseto menyediakan pilihan program distance learning yang fleksibel, memudahkan kita untuk dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ini membuat aku bisa membagi waktu untuk kegiatan akademik dan non-akademikku. Saya Nindya Kirana, saya bangga menjadi bagian dari Homeschooling Kaseto. Waktu pelaksanaan pembelajaran. Pada hari Senin, ada waktu pelaksanaan untuk SD komunitas jam 9 hingga pukul 12 siang. Kemudian SMA komunitas jam 10, kelas 10 dan 11 jam 1 hingga jam 4 sore. Hari Selasa, SMP komunitas jam 9 hingga jam 12 siang, SMA komunitas kelas 12 jam 1 hingga jam 4, Rabu, SD komunitas jam 9 hingga jam 12 siang, SMA komunitas kelas 10 dan 11 jam 1 hingga pukul 4 sore. Kemudian hari Kamis, SMP komunitas jam 9 hingga 12 siang, kemudian SMA komunitas kelas 12 pukul 1 hingga 4 sore. Dan di hari Jumat ada kelas SD komunitas jam 9 hingga jam 12 siang, kemudian juga SMP komunitas jam 9 dan juga sampai dengan pukul 12 siang. Untuk kelas SMA komunitas baik kelas 10, 11, dan 12 dilaksanakan di jam 1 hingga pukul 4 sore. Untuk program distance learning, waktu pelaksanaan pembelajaran fleksibel tergantung orang tua, peserta didik atau pihak ketiga yang membantu pembelajaran peserta didik. Kurikulum, sumber belajar, dan perangkat belajar. Untuk jenjang SD, kelas 1 hingga kelas 3 menggunakan kurikulum K13 revisi sumber belajar buku Erlangga dan akan dibantu oleh buklet. Kelas 4 hingga kelas 6, kurikulum K13 kesetaraan, sumber belajarnya modul K13 atau bisa dibantu dengan elektronik modul. Jenjang SMP, kelas 7 hingga kelas 9, kurikulumnya menggunakan K13 kesetaraan, sumber belajarnya menggunakan modul K13 atau bisa dibantu dengan elektronik modul. Untuk jenjang SMA, kelas 10 hingga kelas 12, kurikulumnya K13 kesetaraan, sumber belajarnya modul K13 atau bisa dibantu melalui elektronik modul. Sementara itu, perangkat belajarnya yang pertama yaitu akun G Suite for Education ataupun Google Classroom. Kedua, panduan KBM, kalender pendidikan, jadwal mata pelajaran. Sementara untuk DL fleksibel. Kemudian kelima, modul, lembar kerja, kisi-kisi ujian, jaringan internet, buku tulis, alat tulis, laptop, tablet, HP, dan lain sebagainya.
Adapun mata pelajaran sekolah dasar ataupun setara paket A, kelas 1 hingga kelas 3 ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, TIK sebagai muatan lokal. Untuk kelas 4 hingga kelas 6, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan keterampilan. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, TIK sebagai muatan lokal, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, dan juga try out. Untuk mata pelajaran SMP, kelas 7 hingga kelas 8, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan keterampilan, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, TIK sebagai muatan lokal, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris. Sementara itu, untuk kelas 9 ditambah dengan try out. Mata pelajaran SMA, kelas 10 hingga kelas 12, peminatan IPA. Pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah Indonesia, fisika, kimia, biologi, matematika, peminatan. Ada juga pendidikan karakter dan juga proyek kelas. Ada juga seni budaya, pendidikan olahraga dan rekreasi, prakarya dan kewirausahaan. Kemudian ada keterampilan pilihan, talent class, ilmu komputer dasar untuk kelas 10, dan kemudian ada desain grafis untuk kelas selanjutnya. Kelas 10 dan kelas 12 hingga kelas 12 peminatan IPS. Ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah Indonesia, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Ada juga pendidikan karakter, proyek kelas, seni budaya, pendidikan olahraga dan rekreasi, prakarya dan kewirausahaan. Kemudian ada talent class, ilmu komputer dasar, dimulai kelas 10. Kemudian untuk kelas selanjutnya yakni diisi desain grafis. Kegiatan-kegiatan muatan pembelajaran pendidikan karakter. Yang pertama ada konseling. Konseling adalah kegiatan tatap muka secara langsung antara konselor dengan peserta didik melalui program-program yang dirancang oleh konselor. Program tersebut diantaranya konseling individu dan sharing class. Ada juga inspiring story class, kegiatan kelompok yang dilakukan oleh peserta didik dengan cara menghadirkan para inspiratori yang dapat menambah wawasan dan motivasi belajar peserta didik sehingga mereka berani untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Ada EduTrip, kegiatan kelompok yang dilakukan oleh peserta didik dengan cara peserta melakukan kunjungan lapangan selama 1 hari untuk melakukan observasi terkait suatu tema pembelajaran yang telah ditentukan. Kegiatan ini diadakan 1 kali dalam semester dan di masa pandemi seperti sekarang ini, kegiatan EduTrip dilaksanakan secara virtual. Kegiatan EduCamp, kegiatan kelompok yang dilakukan oleh peserta didik dengan cara peserta didik melakukan kunjungan lapangan selama lebih dari 1 hari ataupun menginap untuk melakukan observasi terkait suatu tema pembelajaran yang telah ditentukan. Kegiatan ini diadakan 1 kali dalam 1 tahun dan dalam masa pandemi dilakukan secara online ataupun virtual. Yang kelima, Family Camp. Kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dan orang tua dengan tujuan membangun kedekatan dan kelekatan antara keduanya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara peserta didik dan orang tua melakukan kegiatan bersama dalam sebuah kelompok selama lebih dari 1 hari ataupun menginap untuk terlibat aktif dalam suatu tema pembelajaran yang telah ditentukan. Kegiatan memperingati hari besar. Semisal kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Pendidikan Nasional, Hari Raya Keagamaan, dan juga hari-hari besar lainnya. DL Gathering, kegiatan kelompok yang dilakukan oleh peserta didik dengan cara melakukan aktivitas hiburan bersama, proses pembelajaran, interaksi sosial bersama antar peserta didik, program distance learning. Kegiatan ini diadakan 1 kali dalam semester. Adapun kegiatan talent class, yang pertama talent class art class. Kelas talent ini merupakan wadah bagi siswa yang memiliki ketertarikan pada bidang seni.
Dalam kelas ini, siswa akan diberi kesempatan untuk sharing dan mendiskusikan serta membuat sebuah karya seni dari gagasan dan ekspresi yang dimiliki oleh siswa. Kemudian, talent class English Club. English Club merupakan salah satu talent class di homeschooling Kak Seto yang menjadi wadah minat dan bakat siswa dalam bahasa Inggris. Talent class Little Scientist. Kegiatan talent class ini merupakan wadah pengembangan minat siswa dalam mendalami bidang sains dan penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengasah kemampuan berpikir kritis dan sarana aktualisasi diri dalam menciptakan sebuah karya ilmiah. Keempat, talent class Cooking. Kegiatan talent class ini merupakan wadah bagi pengembangan bakat siswa dalam bidang memasak. Dalam kegiatan ini, anak-anak akan diajarkan tentang pengetahuan memasak, pengenalan alat masak, bahan memasak, serta cara memasak yang benar. Talent class ini diperuntukkan untuk siswa komunitas. Sementara itu, siswa distance learning akan diinformasikan lebih jauh di sesi berbicara dengan wali kelas setelah acara ini. Adapun kegiatan pembelajaran pendukung lainnya seperti MPLS ataupun masa pengenalan lingkungan sekolah, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah serta edukasi hak dan kewajiban terkait aturan yang telah ditetapkan sekolah terhadap peserta didik maupun orang tua. Tryout bentuk ujian sebagai uji coba yang diberikan pada peserta didik sebelum pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan, yaitu peserta didik kelas akhir 6, 9, dan 12. Kelas pemantapan ujian akhir, program pembelajaran intensif untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi ujian tingkat akhir. Untuk dapat mengikuti kegiatan ini akan dikenakan biaya tambahan berlaku untuk program distance learning. Adapun kegiatan orang tua untuk mendukung kegiatan peserta didik selama di homeschooling Kak Seto Bekasi. Yang pertama, parents meeting. Ada juga parent support group, proses pendampingan belajar, parenting class, dan konfirmasi keikutsertaan Ananda tercinta. Kemudian, kontribusi orang tua atau wali dalam proses pembelajaran. Yang pertama, memantau keikutsertaan putra dan putrinya dalam kegiatan, membantu proses registrasi keikutsertaan putra dan putrinya dalam sebuah kegiatan, memantau penyelesaian tugas-tugas putra dan putrinya melalui laporan ringkas to do classroom yang dikirimkan otomatis oleh sistem kepada email orang tua atau wali ataupun peserta didik. Ketiga, meningkatkan, mendampingi dan membimbing putra dan putrinya dalam penyelesaian tugas. Keempat, mengontrol penggunaan media sosial dan gawai atau gadget putra dan putrinya. Kelima, menyediakan waktu untuk sharing time bersama putra dan putrinya. Adapun saluran komunikasi orang tua atau wali, yakni email, WhatsApp group, menghubungi tutor atau staf yang tertuju. Keempat, media sosial dan lainnya ataupun datang offline langsung ke sekolah di luar masa pandemi. Evaluasi hasil belajar dan penilaian. Aspek penilaian mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masing-masing mata pelajaran. Kriteria ketuntasan minimum ataupun KKM mata pelajaran dalam laporan hasil belajar ataupun raport yakni 65 kecuali jenjang SMA pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti serta pendidikan kewarganegaraan yaitu 70. Bentuk evaluasi ataupun ujian kelas 1, 2, dan 3 yakni Pekan Aksi Anak Kreatif atau PAAK. Pekan di mana siswa melakukan aktivitas sesuai jadwal dan indikator yang telah ditentukan. PAAK ini dilaksanakan pada kelas 1, 2, dan 3 dapat berupa kegiatan yang beragam seperti praktek olahraga, bernyanyi, membaca, berhitung, dan lain-lain sesuai dengan kisi-kisi yang homeschooling Kak Seto Bekasi berikan. PAAK ini dilakukan secara tatap muka ataupun di rumah secara virtual. Adapun penilaian oleh tenaga pendidik mencakup nilai harian dalam kegiatan belajar mengajar melalui observasi KBM, lembar kerja, tugas mandiri, kuis, portofolio, ujian, modul yang bisa dilakukan offline ataupun online, daring ataupun luring. Penilaian oleh satuan pendidikan mencakup penilaian uji modul, PAAK, ujian lisan, dan ujian sekolah, baik daring ataupun luring.
Kemudian penilaian oleh pemerintah mencakup ujian pendidikan kesetaraan ataupun UPK ataupun asesmen kompetensi minimum AKM ataupun ujian nasional, di mana pelaksanaan tergantung keputusan pemerintah daerah ataupun pusat. Sementara itu, untuk laporan hasil pembelajaran kelas 1 hingga kelas 12, yang pertama, laporan hasil belajar diberikan setiap tengah paket kompetensi, mencakup penilaian modul ke-1, mata pelajaran kelompok umum, peminatan dan muatan keterampilan wajib. Kedua, capaian hasil belajar diberikan pada akhir paket kompetensi, mencakup nilai modul setiap mata pelajaran pada setiap kompetensi. Ketiga, laporan hasil kegiatan kelompok khusus diberikan setiap akhir paket kompetensi, mencakup rincian penilaian muatan atau kegiatan pembelajaran kelompok, pemberdayaan, dan keterampilan wajib. Yang keempat, grafik perkembangan sikap. Laporan informasi perkembangan sikap peserta didik dalam bentuk grafik berdasarkan hasil observasi dan penilaian selama KBM berlangsung. Adapun syarat kenaikan kelas. Yang pertama, mengikuti rangkaian ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, melengkapi seluruh tugas-tugas yang diberikan, nilai seluruh mata pelajaran dalam rapot yakni 65, kecuali jenjang SMA pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti serta pendidikan kewarganegaraan yaitu 70. Apabila terdapat satu mata pelajaran ataupun lebih yang nilainya belum memenuhi KKM, maka peserta didik harus mengikuti remedial terlebih dahulu jika ingin melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Keempat, nilai sikap minimal berpredikat baik. Syarat kelulusan. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan ataupun program pendidikan setelah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai sikap ataupun perilaku minimal baik, mengikuti ujian pendidikan kesetaraan UPK ataupun AKM kesetaraan. Keempat, lulus UPK ataupun AKM sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan ataupun oleh Dinas Pendidikan baik tingkat daerah, provinsi, ataupun pusat. Program KSLC Tutor Visit bisa disimak di dalam video berikut. Halo Ayah dan Bunda, perkenalkan saya Kak Ferry dari Kaseto Learning Center. Izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai program Kaseto Learning Center. Kaseto Learning Center merupakan unit jasa pelayanan proses kegiatan belajar mengajar dan lembaga khusus atau bimbingan belajar siswa baik di rumah maupun tempat lainnya secara individual atau grup. Kegiatan belajar dilaksanakan berdasarkan pertemuan yang disepakati antara orang tua, siswa, dan tutor visit. Kaseto Learning Center dikelola oleh Yayasan Kaseto Putra Perkasa atau YKP. Terdapat beberapa tipe dari program yang kita tawarkan. Antara lain, ayah atau bunda bisa memilih layanan offline baik learning maupun online learning. Untuk layanan offline sendiri, kita terdapat 4 program, yaitu tutor visit private, tutor visit group, tutor visit khusus atau bilingual, dan yang terakhir, bimbingan belajar dan lembaga khusus. Untuk layanan online, terdapat 3 program, yaitu tutor visit online private, tutor visit online group, dan digital learning. Untuk lokasi pembelajaran, ayah dan bunda dapat memilih dilaksanakan secara private, yaitu dilaksanakan di rumah peserta didik atau lokasi belajar yang telah disepakati. Untuk layanan yang dalam grup kecil, ibu atau ayah bisa memilih di salah satu rumah atau lokasi belajar yang sudah disepakati seluruh peserta didik. Ayah dan bunda juga dapat memilih lokasi pembelajaran yang dilaksanakan di gedung sekolah Kaseto, mulai pukul 4 sore sampai dengan jam 8. Baik, ayah dan bunda, bapak dan ibu, itu adalah program homeschooling Kaseto Bekasi tahun pelajaran 2021-2022. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami secara offline di Jalan Puncak Cikunir nomor 25 Kampung 2 Jaka Sampurna Bekasi Barat 17145 Gedung Royal Well School ataupun telepon dan juga WhatsApp di nomor 0218867163 atau 087851056889 dan bisa juga akses kami melalui http://bekasi.hsks.sca.id dan kami juga bisa dikunjungi di Facebook, Twitter, YouTube, dan juga Instagram. Demikian informasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan yang terjadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.